We all have moments, hearts gripped tight in the silence. Fear of failure, fear of failing, fear the world might just ignore our calling. But what if faith could rise like dawn? Fear says you can't, but faith says stand. Fear says you're weak, but faith says He holds your hand. The voice of fear may echo loud, but faith speaks truth, bold and proud. When I am afraid, I will trust in You. Your word is true. Faith over fear, my battle cry. With Jesus near, I rise and fly. I won't be shaken, I won't retreat. With every heartbeat, fear's defeat. Faith walks forward where fear won't tread. I live by promises, not dread. Fear might be loud, but faith speaks louder. Faith declares victory before the war is won. So I choose faith over fear. Shalom. Mari bangkit berdiri saudara. Ada sukacita, amin. Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang. Kami mau meninggikan nama-Mu, dan hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami agungkan. Biarlah Tuhan sukacita dan damai sejahtera dari surga Tuhan sungguh nyata atas setiap kami pagi hari ini yang siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama Tuhan. Kami memberikan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan, pemilik hidup kami.
pujian syukur kami ya Bapa. Mari kita serukan. Pujian syukur kami. Pujian syukurku hanya bagimu Tuhan, penyelamatku. Amin. Kesetiaanmu, bukti cintamu, nyata kasihmu Tuhan. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan besaranmu di hidupku. Naikkan pujian syukur. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku Tuhan. Amin. Kesetiaanmu, bukti cintamu, nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuasaanmu di hidupku. Hebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuasaanmu di hidupku. Hanya kasih-Mu Tuhan menyelamatkan, memulihkan, membebaskan. Kuasa-Mu menyembuhkan, membangkitkan, menyembuhkan. Kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkanku. Kuasa-Mu memulihkan, membangkitkan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Amin. Kau yang termulia Tuhan, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuasaanmu di hidup. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuasaanmu di hidupku. Haleluya. Jemaat dimohon duduk kembali. Terima kasih
Engkau sungguh Allah yang terhebat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menebus setiap kami. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap tetes darah-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau selalu ada atas setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan. Hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih buat setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat setiap rencana-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus nyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. For your mercy never fails me all my days.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatan. Fokuskan hati dengan Tuhan. Tiada seperti kita mau bertemu dengan muka dengan Kau ya Bapa. Kasih-Mu, cinta-Mu terus mengalir ya Bapa. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Ya Tuhan, Kau besar. Kau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Firman-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan dalam keadaan apapun, Kau selalu ada. Kau adalah gembala kami Tuhan. Kami gak pernah kekurangan Engkau Tuhan. Thank you Lord, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai kami, lidah bibir kami Tuhan, bukan untuk kemuliaan hamba-Mu, tapi semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni setiap kami dan jemaat-Mu, bila mungkin ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kau yang menyucikan pikiran hati jiwa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Thank you Lord, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom, masih semangat worship night kemarin, semangat semua ya. Mungkin ada beberapa yang hadir, ada yang tidak hadir, tidak apa-apa. Tapi rasanya masih semangat seperti kemarin. Amin saudara. Hari ini saya akan membawakan firman tentang, mungkin sudah tahu ya, di lagu-lagu atau mungkin di Mazmur, ini Mazmur yang cukup terkenal. Di Mazmur 23 ayat 1 saya akan membawakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Next, kita lihat ayatnya, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan, baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Mari kita baca bersama-sama, mari ya. Mazmur 23 ayat 1, 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam King James Version mengatakan bahwa the Lord is my shepherd, I shall not want ya. Jadi dalam bahasa Ibrani juga dikatakan bahwa bahasa aslinya terjemahan Ibrani mengatakan Adonai Roy. Mungkin tadi sudah dibahas sama Pastor Tri di renungan pagi ini, yang berarti adalah Tuhan adalah gembalaku. Daud sedang memposisikan diri sebagai seorang domba di sini. Kalimat selanjutnya dikatakan lo eksar, yang diterjemahkan takkan kekurangan aku. Secara literal berbunyi aku tidak akan kekurangan, artinya enggak akan bocor atau selalu penuh. Merupakan sebuah bentuk pengakuan Daud atas Tuhan yang adalah gembalanya, yakni sebagai sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalanya yang selalu menjaminnya, tidak pernah membuatnya kekurangan. Next, konteks historisnya mungkin saudara tahu ya bahwa Daud itu adalah seorang gembala sebelumnya waktu dia menjadi raja. Sebelum gembala berarti Daud itu kan kalau waktu sebelum dia dipilih jadi raja, awalnya kan yang ditampilkan kakak-kakaknya dulu ya, kakak-kakaknya yang gede-gede badannya. Daud tuh cenderung kecil, imut-imut
gitu loh ya. Tapi dia adalah seorang gembala. Kalau gembala dunia itu tuh melindungi gembalanya, domba-domba, anggapannya ngomong ini angon kambing ya. Gitu ya. Kalau di sana mungkin domba yang putih-putih, lucu-lucu, gemes gitu ya. Kalau sini kan kambing gitu ya. Tapi ini beda ya, ini domba itu sebetulnya ada artinya juga. Makanya kenapa dikatakan gembala domba ya. Lah ini gembala sendiri itu melindungi. Dia melindungi domba-dombanya supaya tidak terhilang saudara. Ya. Lah ditulis Daud pernah menjadi gembala sebelum jadi raja. Gembala itu melukiskan hubungan intim antara Allah dengan umatnya. Menurut Dr. John Goldingay, seorang ahli Mazmur, di mana pemahaman Daud tentang peran gembala itu mencakup tentang tanggung jawab melindungi keamanan domba yang tadi saya sebutkan ya, menyediakan makanan, memastikan keamanan mereka, enggak digigit serigala, enggak digigit hewan buas. Soalnya domba itu kan lemah ya, lari sedikit badannya aja besar, bulunya tebel, lari aja mungkin kalau sama serigala, sama hewan-hewan yang harimau ya mesti kalah lah kayak gitu ya. Allah adalah gembala yang sempurna dan umatnya adalah kawanan domba yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Oke, next. Sebetulnya gembala sendiri itu sudah disebutkan dari awal ya. Dari kejadian itu sudah dikatakan tentang gembala itu tentang Habil sendiri ya. Cuma saya tidak bahas tentang Habil, ini saya bahas tentang Tuhan adalah gembalaku versi Mazmur Daud ya. Tuhan adalah gembalaku menurut Charles Spurgeon, yaitu frasa ini menunjukkan deklarasi pribadi Daud tentang iman dan kepercayaannya kepada Allah. Yaitu Allah Sang Tuhan atau Yahweh ya. Gembala yang memelihara setiap kebutuhan rohani, fisik dan emosional umatnya. Penekanan kata adalah hubungan yang sedang berlangsung. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong Tuhan adalah gembalaku, berarti kita tuh mengikrarkan God, you are is my shepherd. Tuhan kamu adalah gembalaku. Sedang berlangsung. Berarti bukan enggak pas kalau bahasa Inggris itu past tense itu masa lalu ya. Itu bukan masa lalu tapi sedang berlangsung ya. Mungkin continuous tense. Jadi yang ing ya itu adalah. Jadi hubungan yang sedang berlangsung. Allah bukan hanya gembala di masa lalu atau masa depan, tetapi juga dalam setiap momen kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, next. Ini saya enggak lama sih sebetulnya. Ya, aku tidak akan kekurangan. Tadi dikatakan bahwa aku tidak akan kekurangan. Allah mencukupi segala kebutuhannya. Pemeliharaan Allah melampaui kebutuhan materi. Kekurangan yang dimaksud mencakup semua aspek kehidupan, fisik, emosional, dan spiritual. Dikatakan bukan cuma emosional fisik ya, tapi spiritual kita terutama itu saudara ya. Adanya janji ketenangan di tengah tantangan. Meskipun situasinya sulit saudara, umat Allah tuh tidak akan kekurangan. Apapun yang benar-benar mereka butuhkan, itu Allah sediakan. Allah kita pasti sediakan saudara. Next. Allah adalah gembala yang setia. Mazmur 23 ayat 1 ini mengatakan bahwa Allah adalah gembala yang setia. John Calvin mungkin tokoh Alkitab Reform ya mungkin tahu sendiri ya, tapi kita kan tidak tahu, tapi kita akan sebutkan di sini sedikit bahwa dia mengatakan tentang pengakuan tentang kedaulatan Allah, bahwa Allah itu adalah sebagai gembala, bukti bahwa umatnya tuh nggak perlu bergantung pada kekuatan manusia atau dirinya sendiri. Seperti mungkin kemarin Mas Agung kan habis khotbah ya bahwa kemenangan kita tuh nggak bergantung dari perbuatan kita, diri kita. Nih saya minta tolong mic-nya, saya agak ngongsro ya, agak kok kayaknya saya yang teriak ini kayaknya nggak perlu pakai mic, saya mungkin bisa denger ya suaranya ya. Mic-nya tolong ya ini pas nih, oke. Soalnya mic tuh sebenarnya ada dua, bisa membuat suara lebih bagus atau malah jadi cempreng ya kayak gitu ya. Nah, Allah sebagai gembala adalah bukti bahwa umatnya tuh nggak perlu bergantung pada kekuatan manusia. Allah tuh menyediakan semua yang diperlukan bagi umatnya dengan cara dan waktu yang sempurna. Loh Kak, gampang kamu ngomong ini bahasnya kebesaran kecilin dikit ya. Jadi sering ngomongnya gampang. Loh sebetulnya firman ini tuh sederhana, tapi kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari kenyataannya kita tuh selalu kurang, bener gak saudara? Aku kurang tidur loh, tidur aja kurang loh ya toh.
Aku kurang nih hiburan, healing sedikit yuk. Ya, aku kurang baca firman apalagi sangat kurang mungkin gitu ya. Aku kurang ke gereja, aku kurang ini, kurang itu. Pasti manusia tuh banyak kekurangan gak saudara? Iya enggak? Aku kurang cantik, kurang ganteng, kurang tinggi, kurang pendek. Apalagi banyak. Yang tinggi kok aku merasa aku ketinggian. Yang pendek aku merasa kependekan loh piye. Intinya manusia tuh enggak pernah ada yang cukup. Kita baca Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Ya. Yuk kita baca sama-sama ya saudara, ini ayat saya enggak banyak makanya kita baca bareng-bareng aja ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Ya ini pas dah. Akulah 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika malaikat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari. Sehingga serigala menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Bagus banget nih ayatnya ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada di ayat firman lain juga bahwa yang terbaik adalah memberikan nyawa untuk sahabatnya. Itu ada lagi juga ya. Di sini Tuhan sendiri jelas gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya untuk kita, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebenarnya menebus kita, bukan cuma dosa-dosa kita. Menebus kita dari segala dosa-dosa, dari segala apapun ya dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa kenapa dia gembala yang baik. Dia rela, mungkin kalau ada serigala seperti Daud itu sebenarnya sudah menjadi contoh bahwa dia termasuk gembala yang baik, melindungi gembalanya dengan mati-matian. Meskipun mungkin kecakar apa, wah itu, tapi tetap kuat saudara. Kalau gembala itu kuat. Sebetulnya mungkin Pastor Tri sudah mengalami ya sebagai Bapak Gembala. Mungkin beliau juga sudah tahu bahwa ini gembala di dalam dunia ya. Gembala di sini Pastor Tri mungkin lebih menyadari, memahami bahwa ternyata enggak mudah jadi gembala itu enggak mudah loh saudara. Benar enggak? Jadi banyak tempaan yang mungkin dilihat sana sini kelihatannya sepele tapi ya tidak mudah saudara. Lah sedangkan tapi karena kita punya iman bahwa kita adalah punya gembala yang menjadi contoh kita yaitu Yesus sendiri. Makanya kenapa orang-orang yang melayani gembala-gembala sidang yang ada kok masih kuat toh sampai detik ini. Ya karena percaya punya gembala yang lebih setia yaitu Tuhan Yesus. Benar enggak? Di sini semua pelayan Tuhan kalau kita memegang iman ini yang sedang berlangsung bahwa Tuhan adalah gembalaku. Setiap kita punya masalah, oh Tuhan Engkau adalah gembalaku. Oh Tuhan Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh Tuhan Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku enggak perlu. Aku enggak punya uang Tuhan. Oh Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan aku. Benar saudara? Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, kalau kita enggak merasa memiliki, ya sudah, barang kita tuh sudah wes ben. Biarkan. Sama di sini kalau kita sebagai gembala tidak merasa memiliki, ya pasti udah ben wes jalan diri-diri. Bener enggak? Di sini ditunjukkan seperti itu ya saudara. Kita lanjut. Yesus memberikan hidupnya bagi domba-dombanya, melindungi mereka dari bahaya dan memimpin mereka ke kehidupan yang kekal. Dalam Kristus orang menemukan penghiburan yang penuh dan perlindungan yang sempurna. Waktu care kemarin saya katakan, kan kemarin kan sebetulnya agak nyambung juga ya, basahi hidupku, bahwa kita diletakkan paling rendah, akhirnya kita dibasahi, kita diangkat naik ya sama seperti Tuhan. Saat kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita tuh menyerahkan hidup kita 100% saudara. Rela dibasahi, rela dibentuk Tuhan. Dalam arti sebagai gembala yang penyedia, kita punya gembala penyedia, kita nggak akan merasa kekurangan. Saya ada lagu Christ is enough for me. Kemarin mungkin dinyanyikan di KKR, di worship night kemarin ya. Cuma bagian akhirnya, padahal lagu depannya bagus banget tuh. Christ is enough for me, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Itu bagus banget lagu itu. Saya hari-hari ini dengerin lagu itu.
Bahwa Tuhan, aku tuh cukup, kau cukup bagiku Tuhan. Apa yang aku butuhkan hanya dalam kamu. Kenyataannya memang susah, tapi kadang benar bahwa kita kadang diberikan titik terendah hidup kita untuk kita merasakan bahwa kita bergantung. Seperti domba yang hilang. Saat dia hilang, loh gembalaku mana ya kok tidak ada, bingung ya toh. Tapi saat kita tahu bahwa peran gembala dalam hidup kita, oh aku perlu engkau Tuhan. Tuhan tuh akan beracara dalam hidup kita saudara. Next. Penghiburan bagi manusia yang sering merasa kekurangan atau enggak cukup. Kadang aja yang sudah dikasih cukup masih mencari kecukupan yang lain. Benar enggak saudara? Kita sudah cukup segalanya nih. Wah makan enak, tidur enak, apa enak. Ada pinjol online atau misalnya, aku pengen beli barang itu. Sik. Aku tak. Dengan berbagai cara aku pengen menggapai itu, benar enggak? Kadang manusia tuh sering merasa kurang atau enggak cukup saudara. Itu kodrat dasar manusia, tidak pernah merasa cukup. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ayat ini adalah janji bahwa Allah adalah sumber yang mencukupi segala kebutuhan manusia. Kamu mau nyari kemanapun, kesenangan dunia manapun, mau pergi ke luar negeri, mau kemana? Tidak akan cukup kalau kita nggak punya Tuhan dalam hidup kita. Benar enggak saudara? Mau gelarmu setinggi apapun nggak akan cukup kalau kamu nggak punya Tuhan dalam hidupmu. Tapi boleh nggak ngejar? Boleh, nggak masalah ya. Tapi cukupkan dirimu dulu sama Tuhan Yesus dulu saudara. Paul Tillich mengatakan bahwa kekurangan manusia seringkali berasal dari rasa keterpisahan dengan Allah. Di mana Allah sebagai gembala itu merupakan jawaban untuk kebutuhan terdalam manusia, memberikan kedamaian dan kepuasan sejati. Kenapa manusia sering merasa nggak cukup, sering merasa nggak penuh? Karena hidup kita itu terpisah dengan Allah. Bagaimana terpisah dengan Allah? Karena kita penuh dengan dosa, kehidupan dunia, kenyamanan dunia. Aku kayaknya nggak sembahyang, hidupku santai-santai aja. Hidupku nyaman kok, aku nggak ibadah, aku nggak persekutuan doa, kayak fine, jalan, aku tetap dapat gaji, kerjaanku jalan. Kita yang butuh Tuhan saudara, bukan Tuhan yang butuh kita. Meskipun Tuhan tuh selalu menanti kita, yuk nak kapan kamu sama aku. Jadi jangan ngomong Tuhan kau telah menjauh dari saya. Bukan, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tuh selalu ada di tempat saudara menunggu kita. Malah mungkin Tuhan tuh sudah mencari kita. Terus seperti gembalanya mencari domba yang hilang. Tapi kadang-kadang kita tuh gak sadar dengan hal itu. Karena sudah zona nyaman kita merasa I don't need you God. Wah nek sudah ngomong gitu ngeri banget. I don't need you. Jangan sampai gitu ya saudara ya. Lanjut. Di dalam kehidupan kekristenan, Mazmur 23 ayat 1 ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemeliharaan Allah. Allah itu memelihara kita senantiasa seperti gembala yang setia tadi dikatakan. Yang kedua, mengatasi kekhawatiran. Yang ketiga, mengatasi kekhawatiran gampang gak sih? Sebetulnya enggak gampang sih saudara, tapi dikatakan bahwa burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, seperti diriku dikasihi Tuhan. Kita pikirnya gini ya, lawang burung pipit we dipelihara, rumput aja enggak kenapa-kenapa bisa tumbuh, mosok Tuhan enggak melihara saya. Nanti kalau di dalam ayat Mazmur 23 selanjutnya, Ia membaringkan ke padang yang rumput hijau. Nanti ada selanjutnya banyak, tapi saya tidak membahas itu, saya mau membahas tentang Mazmur 23 ayat 1 ini. Jadi yang ketiga juga hidup dengan rasa syukur. Kalau di atas tadi dikatakan bahwa aku udah tidak ingin apa-apa. Kalau saudara benar-benar di dalam Tuhan, suatu saat itu akan di fase di mana bahwa wes Tuhan, aku kira butuh apa-apa, aku butuh kamu tok, wes di sini temani aku Tuhan, wes bersama aku Tuhan, aku cuma iso nangis bersama atau mungkin ketawa sama kamu. Kadang ada fase kita tuh benar-benar gak bisa nangis loh saudara.
Kalau masalah sudah saking berat, stres, mau nangis aja susah. Saya ngalami beberapa hari ini seperti itu. Saya tuh orangnya tukang nangisan. Tapi nggak tahu beberapa hari ini karena ada sesuatu saya membuat saya tuh nggak bisa mengeluarkan air mata. Meskipun hati saya rasanya sedih tapi nggak bisa mengeluarkan air mata. Tapi saya diingatkan firman ini lagi. Tuhan adalah gembalaku. Ruth, aku gembalamu loh. Aku gembalamu loh Ruth. Takkan kekurangan aku. Kamu nggak pernah kekurangan Ruth. Kekurangan di sini bukan hanya secara materi ya. Tapi kadang kita mencari sana sini, apa sana, wes kamu mau nonton drakor 100 episode ataupun drama Cina berapa episode, gak puas saudara. Saya sudah pernah gak puas. Wes pokoknya kalau kita gak di dalam Tuhan, gak akan pernah puas. Hidup kita tuh kurang dan kurang terus. Next, dalam kehidupan gereja, mengingatkan gereja untuk menjadi refleksi dari kasih dan pemeliharaan Allah. Nah ini yang gak gampang juga ya. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang teolog dari Jerman, di mana menunjukkan gereja itu dipanggil untuk mencerminkan sifat gembala yang baik dalam melayani anggotanya. Melalui apa saudara? Pelayanan kasih, doa, dan dukungan gereja sebagai perpanjangan tangan Allah dalam mencukupi kebutuhan sesama. Berarti yang harus merasa bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku hanya Pastor Tri. No, hanya PDP Agung, PDP Asmoro, PDP Lucia ataupun PDP Markus. No, kita semua adalah anak gembala-gembalanya, kita adalah Tuhan Yesus saudara. Kalau kita nyontoh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, kita akan mencontoh dia saudara. Kita akan menjadi perlindungan. Menyambung khotbah yang kemarin, kalau kita dibasahi, biji sesawi itu akan tumbuh besar saudara. Akan selain dia biji, mungkin awalnya dianggap remeh, tapi semakin besar dia akan melindungi orang, akan berteduh di bawahnya. Kalau kita orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus dan merasa cukup dengan Tuhan, hidup kita tuh akan gak mikirin diri kita sendiri. Angel sih tapi, yo aku mau ngomong angel lagi. Kenyataannya manusia tuh individual ya. Memang kalau di dalam pelajaran tuh Indonesia tuh bisa jadi makhluk individual atau makhluk sosial. Tapi akhir-akhir zaman ini semakin banyak manusia menjadi individual. Tapi saya puji Tuhan kita hidup di gereja AFGF. Kita belajar untuk saling bekerja sama meskipun kadang ya gontok-gontokan rak popo. Berarti kini saya normal ya toh. Berarti saya normal, saya api, maksudnya masih bisa bersatu kembali. Tuhan masih gembala kita saudara, amin. Ya, jadi kita bisa mulai pelayanan kasih. Kak aku enggak melayani di depan mimbar. Enggak apa-apa, kamu bisa mendoakan orang-orang yang mungkin curhat sama kamu. Yuk kita doakan, tak doain ya mau ya. Doain ibumu, bapakmu, keluargamu. Mungkin kamu dengerin curhatnya stres. Kemarin ada yang cerita sama kadang tuh dengerin orang terus sih ya gak gampang. Orang tuh maunya didengar tapi kalau denger curhatnya kita susah, bener gak? Kadang banyak orang-orang tertentu tuh mungkin tidak bisa menyampaikan isi hatinya ke orang lain. Tapi diceritain orang banyak, wah penuh kepalanya. Tapi ya itulah kita sebagai panjangan tangan Allah. Diajarkan bahwa kita nggak bisa mengandalkan manusia. Ya udah ngandalinya Tuhan. Kalau nggak ada orang yang bisa diajak cerita, ceritanya ke siapa? Ya Tuhan saja. Doanya sama Tuhan. Ya itu ya saudara. Next. Entar. Macet. Kayak kepotong-potong ya. Ini sudah slide terakhir ya. Yesus Kristus adalah sang gembala yang baik. Yang memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kepercayaan penuh kepada Allah. Menikmati pemeliharaannya dan mencerminkan kasihnya kepada dunia. Yuk kita katakan sama-sama lagi dengan keras saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi saudara kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Adonai, dia adalah Adonai Roy kita, saudara. Amin. Kita saat kita mengalami masalah, banyak cobaan, yuk kita katakan, belajar memperkatakan firman, saudara. Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Katakan itu, saudara. Katakan. Mungkin kita banyak kekurangan, banyak yang kita perlukan. Tapi saat ngomong Christ is enough for me. You are is Christ. Tuhan Kristus, Yesus Kristus, Kau adalah yang paling cukup. Kau yang kami butuhkan. Apakah dengan kamu kaya kamu akan menjadi cukup? No. Diberkati pelayananmu yang luar biasa banyak akan berkati. No. Saat kamu tidak puas dengan dirimu terhadap Allah, sama saja bohong, saudara. Bagaimana kamu bisa hidup penuh di dalam Allah kalau kamu gak pernah intim dengan Allah? Kalau kamu gak pernah deket baca firman-Nya Allah, di mana firman itu adalah roh. Bagaimana bisa intim dengan Tuhan kalau kamu gak pernah ngomong sama Tuhan? Perkatakan firman tuh, saudara. Kita perkatakan firman ini setiap hari. Mari kita nyanyikan satu pujian ini, sangat memberkati. Goodness of God. Silakan bangkit berdiri, saudara. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau adalah gembala kami yang setia dan baik. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Dari saya bangun, Tuhan, I come, sampai aku
fokus kepada diri dan Allah kita. Katakan dengan berbisik, Tuhan, Kau adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ulang itu sampai 3 kali, saudara. Tuhan, Kau adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. God is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Tidak ada yang ingin aku akan inginkan apapun selain Engkau, Tuhan. Kami gak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kau telah berbicara melalui firman-Nya mungkin tidak banyak ini Tuhan. Tapi Kau yang menyatakan untuk setiap kami, hamba-Mu ataupun jemaat-Mu semua Tuhan. Kau memakai kami bahwa kami mengikrarkan iman kami. Bahwa Kau adalah gembala kami. Kau adalah gembala kami yang setia dan baik. Tak akan pernah kekurangan kami. Meskipun dunia ini penuh dengan kesulitan. Tapi Kau yang mau mengatakan kami gak akan kekurangan Tuhan. Karena kami punya Engkau dalam hidup kami. Pegang itu saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik berkati Tuhan gerejamu. Berkati semuanya Tuhan dalam kehidupan FGF Prodadi ini. Kira menjadi terang dan garam bagi gereja-gereja yang lain. Membawa berkat bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Menjadi gembala-gembala yang menaungi banyak domba-domba yang hilang di luar sana Tuhan. Untuk membawa kehidupan kekal. Lebih mengasihi Engkau lebih lagi. Ajar kami untuk rendah hati. Bukan menjadi orang yang sombong dan angkuh. Tapi kami mau bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Yesus. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, apa yang sudah kami dengar Engkau meteraikan dalam jiwa kami, dalam hati kami. Sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri apa yang sudah kami dengar, firman yang kudus. Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati kerinduan hatinya bersama dengan suami. Segala program dalam rumah tangga, Engkau yang memimpin, Engkau yang menerangi setiap jalan. Dan Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena Engkau pencipta kehidupan. Bapak berkati dengan kasih dalam rumah tangga, Engkau memberkati juga dalam kehidupan bekerja, terlebih lagi hidupnya yang diberikan untuk melayani Engkau. Engkau membukakan, Engkau menyingkapkan segala sesuatu rahasia jalan-jalan-Mu oleh Roh Kudus. Begitu juga untuk semua pelayan-Mu dan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka kepunyaan-Mu, kami milik-Mu. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan Engkau menyuruh kami, memanggil kami untuk semakin setia, melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami hendak mempersembahkan persembahan kami yang hendak kami himpun. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai tanda cinta kami kepada Engkau. Dan Engkau berkenan untuk menguduskannya. Boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan dalam gereja ini. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan Jiwaku, Dia menuntunku ke air yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku
di atas kami. Tetapi pada gilirannya kami juga harus menuntun, menjadi teladan, mendoakan, mengasihi setiap pribadi yang Engkau tunjuk untuk kami payungi. Engkau pun memberi keterampilan kepada kami. Engkau memberi kesabaran kepada kami. Engkau memberikan hikmat. Bahkan pintu yang tertutup pun Engkau bukakan. Karena kami semua bukan hanya Engkau gembalakan, tetapi Engkau juga mengutus kami. Bapa, kami bersama-sama hendak memperbarui iman kami dengan mengucapkan syahadat bersama-sama kredo kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan kami dengan percaya kepadamu. Kami taruh iman kami di bawah kaki-Mu. Dicurahkanlah segala berkat penyertaan, kebaikan, kasih rahmat yang melimpah di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus di siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati. It is the Lord, most